pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu pimpin berdoa. Ya, berdoa. Oke, sebelumnya Bu Dina absensi dulu. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Nih, berarti semua hadir ya? Sehat semua yang ada di dalam kelas? Oke, minggu kemarin kita udah belajar tentang teks biografi. Masih ingat materi pembelajaran terakhir? Tentang apa? Iya, minggu kemarin kita udah belajar tentang unsur kebahasaan. Terakhir membahas tentang unsur kebahasaan, ada berapa aja masih ingat unsur kebahasaan? Iya, ada 7 unsur kebahasaan. Selain unsur kebahasaan, teks biografi juga terdapat ejaan, penggunaan ejaan yang tepat. Menulis teks biografi itu harus sesuai fakta dan penggunaan tanda bacanya harus benar. Untuk pertemuan hari ini, kita akan menjadi editor, yaitu menelaah, mengidentifikasi kesalahan, serta memperbaiki tanda baca yang ada di teks biografi. Sebelumnya Bu Dina tanya, kan anak-anak udah tahu tanda baca yang ada dalam bahasa Indonesia apa aja? Titik, koma, tanda penting itu apa? Tanda seru, apa lagi? Tanda tanya, tanda petik 2, tanda petik 1. Iya, benar. Terus, apa udah tahu kegunaannya? Belum semua tahu ya. Oke. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak diharap pertama mampu menelaah penggunaan tanda baca. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kesalahan tanda baca. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki kesalahan tanda baca dengan tepat dari teks biografi yang Bu Dina sajikan nanti. Oke. Sekarang Bu Dina akan mengenalkan kalian dengan EYD 5. Ada yang tahu EYD? Oke, Bu Dina kenalkan dengan EYD 5 sebagai alat bantu daring kita. Kelihatan anak-anak? Kelihatan tidak? Oke, apa itu EYD? Iya, EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai pedoman resmi yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik. Di EYD itu apa aja tuh yang dibahas? Apa saja yang dibahas dalam EYD? Oke, penggunaan tanda titik yang pertama yaitu digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Dalam teks biografi itu banyak kalimat pernyataan ya. Contohnya pernyataan B.J. Habibie pernah bersekolah di Belanda, itu pernyataan. Kemudian Bapak Jokowi lahir di Solo, ya itu kalimat pernyataan selalu diakhiri tanda titik. Contohnya apa teman-teman? Contohnya selain yang ada di layar ini, coba berikan contoh. Apa? Ya, mereka makan di situ. Kemudian tanda titik itu juga tidak digunakan pada akhir judul atau subjudul. Judulnya itu berarti tidak boleh ada tanda titik. Itu dari tanda titik. Kemudian tanda baca yang akan Bu Dina jelaskan selanjutnya yaitu tanda baca koma dan tanda hubung. Tanda koma yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya, saya membawa buku, koma, pensil.
koma, ballpoint di dalam tas. Contoh lainnya apa lagi? Coba Mas Firman, penggunaan tanda koma. Ayam, koma, sayur, koma, telur. Ya, berarti penggunaan tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata hubung. Tetapi, melainkan, sedangkan, itu digunakan tanda koma sebelumnya. Ini ada contohnya ya. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya tidak cukup. Jadi, tanda komanya diletakkan sebelum kata hubung. Kemudian, yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Kemudian, yang terakhir adalah tanda hubung. Tanda hubung itu digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya anak-anak menulis di buku literasi anak-anak. Ya. Kemudian anak-anak menulis, saya suka makan. Belakangnya itu dikasih kata hubung baru di bawahnya. Makan, nasi, koma, lauk, koma, dan minum. Jadi digunakan untuk kata yang terpenggal. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang-ulang. Anak-anak udah tahu contoh unsur bentuk ulang-ulang apa aja? Ya, anak-anak, benar. Apalagi? Langkah-langkah, iya. Kemudian tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya kalian menulis di lembar jawaban kalian tanggalnya. Ditulis. Sekarang tanggal berapa anak-anak? Ya berapa? Iya 29. Bulan berapa? 2000 berapa tahunnya? 2020 digunakan untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian larangannya, tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka. Dari tanda baca yang udah Bu Dinda jelaskan tadi, anak-anak masih ada yang bingung penggunaannya? Nanti anak-anak bisa akses di EYD yang Bu Dinda buka ini lamannya. Kemudian bisa diperhatikan. Oke, perhatikan dulu yang teks yang ada di papan tulis yang Bu Dinda tampilkan. Judulnya apa anak-anak? Iya, Bu Dinda kasih waktu untuk anak-anak membaca. Kemudian kalian diskusikan dengan teman sebangku. Kesalahan apa atau error teks yang mana yang menggunakan tanda baca yang salah. Di situ ada 3 error, ada 3 kesalahan. Oke, nanti Bu Dinda kasih waktu diskusi dengan teman sebangku, kemudian dituliskan di buku tulis anak-anak masing-masing. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama. Bisa dipahami? Oke, sekarang silahkan untuk mendiskusikan, membaca, dan menganalisis kesalahan yang ada di teks. 21 Mei 1979 yang pertama. Berarti errornya di mana ini errornya? Iya, penggunaan titik pada tahun di situ. Pertama apa? Banyak berapa Oh. Yang judul, terus yang cinta. Ini? Ini yang pada gambar. Semua?
Oke, kalau sudah, kita diskusikan bersama-sama. Error teks yang pertama, itu terdapat tanda apa, anak? Iya, tanda apa, Mas Ahmad? Iya, judulnya tidak boleh ada titiknya. Oke, tepuk tangan bersama. Oke. Yang benar adalah tidak boleh ada titik di belakang judul. Oke, kesalahan yang kedua terletak pada mana, anak? Ya, paragraf pertama, kalimat pertama. Kenapa ini bisa salah, bisa error? Iya, karena paragraf 1 kalimat pertama merupakan kalimat pernyataan yang harusnya diakhiri dengan tanda apa? Iya, dengan tanda titik. Harusnya di Indonesia titik. Kemudian error yang ketiga apa, Mas Firman? Iya. Oke, benar Mas Firman. Error teks yang ketiga adalah di paragraf kedua. Di sini ya anak-anak. Harusnya apa ini kata tanda hubungnya harusnya? Kenapa bisa koma tanda hubungnya? Ya, karena merinci unsur-unsur apa aja? Cinta, koma, politik, koma, ekonomi, koma, pendidikan. Iya, karena menjelaskan merinci unsur-unsur harusnya menggunakan tanda koma, bukan tanda hubung. Oke, anak-anak udah paham? Udah bisa menganalisis semua? Mengapa penggunaan tanda baca penting dalam menulis teks biografi? Ada yang tahu? Mengapa penggunaan tanda baca itu sangat penting dalam menulis teks biografi? Iya, biar tidak ada kesalahpahaman. Dari Bapak Firman. Oke, yang dibilang Mas Firman tadi benar. Teks biografi itu harus menggunakan tanda baca yang benar karena biar tidak ada kesalahpahaman dan teks biografi bersifat kredibel, faktanya benar. Oke, masih semangat? Terlihat masih semangat? Oh, masih udah lemas ya. Oke, biar semangat kalau Bu Dinda bilang pagi, anak-anak tepoknya 2 kali. Kalau siang berarti tepoknya 1 kali. Kalau malam nih tidur. Oke, siap ya. Bisa dipahami instruksinya? Oke, tangannya siap-siap semua. Selamat sore. Selamat sore, nggak ada perintahnya, berarti kurang fokus. Mas Bagas, ayo fokus dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Pagi. Malam. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, penulisan teks biografi itu harus memperhatikan EYD yang berlaku. Jadi penggunaan EYD yang meliputi tanda baca, penulisan kata, penggunaan huruf itu harus benar agar informasi yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik dan teks biografi bersifat kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Belum. Untuk pertemuan minggu selanjutnya yaitu kita membahas tentang puisi. Oke. Nanti setelah pembelajaran selesai di rumah anak bisa mempelajari materi puisi di buku kalian ataupun melalui media pembelajaran online. Sekian dari Bu Dinda. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, Bu Dinda mohon maaf. See you next time, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.